Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA 2 Perguruan Cikini tahun ajaran 2020-2021. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian, siswa-siswi SMA 2 Perguruan Cikini, karena sudah menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Perkenalkan, nama Ibu Kurniati Maulani, biasa dipanggil Bu Nia. Di sini Ibu membantu Kepala SMA 2 Perguruan Cikini untuk memaparkan tentang kurikulum. Di sini Ibu akan memaparkan berupa slide ya. Ya, di sini ada judul yaitu Pengarahan Kurikulum MPLS tahun 2020-2021 di SMA 2 Perguruan Cikini. Namun sebelumnya Ibu akan membaca sambutan Kepala SMA 2 Perguruan Cikini karena Bu Dewi belum bisa hadir ya di MPLS kita tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMA 2 Perguruan Cikini yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih dapat beraktivitas pada hari ini. Pada tahun pelajaran 2020-2021 kali ini sungguh sangat berbeda dengan suasana pada tahun ajaran baru sebelumnya. Kali ini kita bertemu dalam metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara virtual melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua pada masa pandemi COVID-19. Untuk siswa baru kelas 10, Ibu sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMA 2 Perguruan Cikini, sekolah yang bervisi menghasilkan lulusannya yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Di sekolah yang baru ini tentu saja akan berbeda dengan sekolah sebelumnya di SMP atau MTS. Baik kurikulum, guru, dan suasananya banyak sekali perbedaan. Ikutilah kegiatan MPLS dengan sebaik-baiknya agar bisa segera mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan SMA 2 Perguruan Cikini, Jakarta. Akhir kata, selamat belajar kembali di tahun pelajaran baru, mulailah dengan semangat yang baru, semangat untuk mengukir prestasi. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan memaparkan visi dan misi SMA 2 Perguruan Cikini. Untuk visinya, yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas yang berwawasan kebangsaan, berbudi pekerti luhur, peduli, unggul dalam prestasi, yang dilandasi iman dan takwa agar mampu bersaing di masa depan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Untuk misinya, ada beberapa poin. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan kemampuan, kecerdasan, keterampilan, dan kepribadian yang mandiri. 3. Meningkatkan semangat keunggulan dan berprestasi dalam akademik maupun non-akademik. 4. Mengembangkan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mengembangkan sumber daya manusia melalui penguasaan bahasa asing dan iptek. 6. Melaksanakan pembinaan terhadap nilai-nilai budaya ramah lingkungan dan pentingnya kelestarian alam. 7. Menumbuhkan budaya gemar membaca dengan kegiatan literasi yang didukung oleh perpustakaan yang memadai. 8. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di bidang kerohanian, seni budaya, olahraga dan bela diri, keterampilan hidup, dan kegiatan ilmiah.
9. Mengutamakan pendidikan karakter dengan meningkatkan budi pekerti. 10. Menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, rindang, dan sehat. 11. Menjalin hubungan yang harmonis antar sekolah, orang tua atau wali murid, masyarakat, instansi, dan lembaga terkait dalam rangka pencapaian visi sekolah yang optimal. Di sini untuk pelayanan akademik SMA 2 Perguruan Cikini, yaitu kita menggunakan kurikulum 2013, dan untuk peminatan peserta didik dimulai pada semester 1 berdasarkan pilihan pada saat pendaftaran peserta didik baru ya. Dan tentunya kalian sudah memilih ya, minat di MIPA atau di IPS, karena di SMA 2 Perguruan Cikini kita hanya membuka 2 jurusan. Untuk beban belajar, kelas 10 terdiri dari 45 jam pelajaran per semester, sedangkan di kelas 11 dan 12 yaitu 48 jam per semester. Masa studi kita yaitu 3 tahun atau 6 semester. Di sini kita juga menggunakan SKS ya, yaitu penyelenggaraan sistem kredit semester yang merupakan suatu upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. SKS ini juga merupakan perwujudan dari amanat pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak antara lain untuk poin B mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Poin F menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Prinsip penyelenggaraan SKS, yaitu setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar, serta kebutuhan ekosistem pendidikan yang mendukung. Yang kedua, setiap peserta didik harus difasilitasi sedemikian rupa agar mampu mencapai ketuntasan belajar dalam setiap mata pelajaran secara optimal sesuai kecepatan belajarnya. Ketiga, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi atau tugas otomatis. Artinya, penguasaan atau capaian belajar setiap peserta didik diukur dari penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual. Unsur-unsur beban belajar yang digunakan dalam SKS dinyatakan dalam jam pelajaran, ya, JP. Beban belajar 1 jam pelajaran meliputi 45 menit, ya, dan ada 3 kegiatan, yaitu tatap muka, kegiatan penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Untuk tatap muka, yaitu minimal 40%, sisanya 60%, yaitu untuk kegiatan terstruktur dan mandiri tidak terstruktur. Apa sih itu kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur? Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang proses interaksi kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Jadi kayak KBM di kelas ya. Untuk kegiatan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Jadi kayak seperti LKPD gitu ya, atau untuk SKS ada istilah UKBM, yaitu unit kegiatan belajar mandiri. Untuk kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Namun waktu penyelesaian ini diatur oleh peserta didik atas dasar kesepakatan dengan pendidik. Komposisi beban belajar ini terkait dengan struktur kurikulum ya. Jadi dibedakan menjadi 4 ya. Ada kelompok A, B, C, dan D.
Untuk kelompok A yaitu kelompok mata pelajaran wajib, jadi kalian harus mengikuti semuanya ya, kelompok A dan B. Untuk A yaitu ada 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah Indonesia, dan 6 bahasa Inggris. Untuk kelompok B yaitu seni budaya, penjas orkes, dan prakarya kewirausahaan. Nah, sedangkan untuk kelompok C yaitu berdasarkan peminatan kalian, yaitu kalau kalian mengambil jurusan MIPA, kalian akan memperoleh mata pelajaran matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Untuk peminatan IPS, ada pelajaran sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Nah, untuk kelompok D yaitu ada lintas minat atau pendalaman minat. Di sekolah kita akan menggunakan atau akan mengambil ya. Jadi kalian akan diberikan materi tentang TIK ya, dan juga bahasa asing. Adapun struktur kurikulum MIPA. Di sini kami membuat untuk 6 semester, yaitu 3 tahun, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Bisa kalian lihat sendiri di sini ya, untuk komposisi beban jam pelajarannya, pendidikan agama dan budi pekerti, yaitu 4 jam. 4 jam di sini, yaitu kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam maupun Kristen, dan 2 jamnya lagi itu adalah kalian mendalami tentang BTQ, baca tulis Al-Quran. Karena brand SMA 2 perguruan Cikini yaitu harus lulusannya harus bisa membaca dan menulis Al-Quran. Untuk PPKN ada 2 jam dari semester 1 sampai semester 6, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris juga 4 jam. Untuk seni budaya, penjas orkes, dan PKWU masing-masing 2 jam. Nah, untuk kelompok peminatan, untuk kelas 10, kita masing-masing 3 jam ya, sedangkan untuk kelas 11 dan 12, yaitu masing-masing 4 jam. Untuk pilihan, di sini ada TIK, untuk kelas 1 yaitu 3 jam, 11 dan 12-nya 2 jam. Nah, di sini ya mungkin anak MIPA nanti saat mau mengambil perguruan tinggi negeri, ada yang mau pindah lintas minat lah istilahnya ya. Jadi kami sekolah mengatur untuk kelas 10, 11, dan 12 untuk kelompok MIPA ini, jurusan MIPA ini akan diberi kesempatan untuk belajar tentang ekonomi untuk kelas 10, geografi untuk kelas 11, dan sosiologi untuk kelas 12. Karena biasanya alumni-alumni atau anak-anak SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dengan jalur UTBK itu biasa ada jalur IPA, IPS, dan IPC gitu ya. Campuran. Untuk bahasa asing masing-masing 2 jam. Sedangkan struktur kurikulum IPS sama ya, untuk kelas 10 45 jam, kelas 11 dan 12 itu adalah 48 jam. Komposisi untuk umum dan kelompok A dan B yang wajib ya, itu sama kayak untuk IPA. Untuk peminatan ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ini bisa kalian lihat strukturnya. Untuk kelompok D, yaitu kalian akan mendapatkan TIK, bahasa asing, dan English Conversation. Jadi diharapkan juga lulusan kita ya mahir untuk berbahasa atau bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Untuk proses pembelajaran, ya, tapi di luar pandemi COVID ini ya. Tadi sudah Ibu sampaikan, beban belajar untuk kelas 10 yaitu 45 jam pelajaran, sedangkan kelas 11 dan 12 itu 48 jam pelajaran per semester. Dan peserta didik
Yang kedua, poin kedua ya, peserta didik yang tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan tata tertib tanpa alasan yang sah, tidak diizinkan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan kegiatan pramuka. Dan peserta didik yang C, peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan setiap hari Sabtu. D, kehadiran dalam tatap muka atau KBM minimal 90%. Dan E, peserta didik mengikuti penguatan pendidikan karakter. Ada religius, misalnya contohnya di hari Jumat, kalian harus mengikuti atau harus melaksanakan ya sholat 5 waktu. Kalau di sekolah berarti sholat zuhur dan asar. Kemudian pada hari Jumat kalian juga bisa, untuk yang siswanya ya, kalian juga bisa melakukan sholat Jumat di masjid. Untuk nasionalisme contohnya ya, kalian wajib juga mengikuti upacara hari Senin ya, upacara bendera. Mandiri, gotong royong, dan integritas nanti akan masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ada KD 3 dan 4 ya. Untuk skala penilaian pengetahuan dan keterampilan, nilainya itu skalanya 0 sampai 100. Untuk KKM, yaitu minimal 75. Peserta didik dinyatakan tuntas pada setiap mata pelajaran apabila nilai pengetahuan dan keterampilannya tuntas, yaitu keduanya minimal 75. Jadi, kalian kalau di bawah nilai 75 berarti kalian harus melakukan remedial ya, karena batas tuntas pembelajaran itu adalah 75. Untuk penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial, untuk KI 1 dan 2, secara langsung oleh guru mapel, pendidikan agama dan budi pekerti, dan guru PPKN. Sedangkan guru lain juga akan menilai kalian secara langsung ya, melalui pengamatan di kelas. Jadi kalau kalian entah istilahnya ya rajin, berprestasi, insya Allah akan mendapat catatan baik ya. Sedangkan kalau kalian membuat kecurangan gitu istilahnya, itu juga akan dicatat oleh guru mata pelajaran saat melihat kalian melakukan kecurangan. Kriterianya yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik dengan deskripsinya. Dan untuk penilaian sikap kita itu harus baik. Jadi diharapkan selama proses kalian belajar di SMA 2 Perguruan Cikini, ya kalian harus berperilaku baik ya, atau bisa sangat baik, dapat memberi contoh entah ke adik kelas nantinya, atau ke teman-teman, keluarga, maupun masyarakat di lingkungan kalian berada. Untuk penilaian kegiatan ekstrakurikuler oleh pembina atau pelatih, juga dengan kriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik dengan deskripsinya. Dan untuk nilai minimal baik untuk pramuka. Jadi untuk ekstrakurikuler pramuka Ibu harapkan kalian juga mengikuti dengan baik. Karena pramuka itu ya merupakan kegiatan yang bisa memberikan teladan kepada kita sendiri ya. Untuk jadi di SKS ini istilahnya tidak ada kenaikan kelas. Ya, jadi kalian akan mengikuti kegiatan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling bedanya yaitu untuk peserta didik yang memiliki nilai mata pelajaran tidak tuntas atau nilainya di bawah 75 ya, bisa memperbaiki UKBM yang belum tuntas sampai akhir semester. Peserta didik yang memiliki nilai mata pelajaran tidak tuntas dan tidak memenuhi kehadiran dalam kegiatan belajar mandiri, maka mengulang seluruh kegiatan mata pelajaran tersebut pada semester berikutnya. Nah, tadi Ibu, apa sih itu UKBM? UKBM itu merupakan satuan pelajaran kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai yang kesukar. UKBM juga merupakan sebagai perangkat belajar bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran dengan menggunakan SKS. Yang ketiga, sebagai wahana peserta didik untuk menumbuhkan kecakapan hidup abad 21, seperti berpikir kritis,
bertindak kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi, serta tumbuhnya budaya literasi dan penguatan pendidikan karakter. Ya, jadi UKBM ini macamnya kayak LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, tapi diurut dari yang termuda sampai yang tersuka. Jadi karena kita juga sudah memasuki abad 21 ya, kalian itu ada istilah student center. Jadi kalian tuh yang harus aktif. Guru hanya sebagai fasilitator, jadi kalian bisa belajar dari manapun, sumber manapun, dan apabila ada yang mau ditanyakan baru bisa disampaikan ke guru. Seperti itu. Tadi ketuntasan belajar ya, sama tadi sudah Ibu katakan juga, sudah Ibu jelaskan bahwa kegiatan tatap muka itu harus kalian lakukan sekurang-kurangnya 90%. Jadi kalian tuh harus masuk terus. Ya, kalau ya izin atau sakit, ya maksud ya bisa diinfokan kepada sekolah ya. Jangan sampai alfa. Karena kalian juga akan merasa merugi karena tidak mengikuti KBM secara optimal. Poin yang kedua, kalian harus juga menyelesaikan seluruh tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Dan nilai KKM kalian juga harus sampai ke minimal 75 nilainya dan memiliki nilai kompetensi sikap minimal baik. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya, PJJ di masa pandemi COVID-19 ini tentunya akan berbeda dengan pembelajaran secara umum ya. Kita pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan online dan aplikasi yang biasa digunakan yaitu ada Zoom, Google Meet, Google Form, Google Classroom, WhatsApp atau media lainnya, tergantung guru mata pelajaran masing-masing. Jadi diharapkan aplikasi-aplikasi ini sudah terinstall ya di handphone atau laptop perangkat pembelajaran yang kalian miliki. Pembelajaran juga dilakukan pada pukul 7 sampai dengan 12.30. Namun sebelum dimulai nanti wali kelas akan men-share absensi ya. Jadi kalian tetap harus mengisi absensi yang diberikan oleh wali kelas. Dan jangan lupa kalian juga menggunakan seragam. Dan tahap pelaksanaan akan dijelaskan pada sesi pemaparan tata tertib. Nah, di sini Ibu harapkan ya, mungkin bisa disampaikan juga ke orang tua dan kalian juga ya. Jadi pertama yaitu kalian dapat mengikuti dan mencermati informasi sekolah. Yaitu kalian juga bisa menyediakan perangkat PJJ yaitu berupa laptop atau handphone, menyediakan kuota internet, menyiapkan kelengkapan kegiatan PJJ sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh sekolah, ya contohnya tadi seragam, mengenakan seragam, karena kalian belum diberikan seragam sekolah ya, berarti untuk saat ini sementara kalian bisa mengenakan seragam SMP asal kalian. Dan Ibu juga mengharapkan ya, agar orang tua kalian membimbing ya, dan mendampingi kalian dalam mengikuti kegiatan PJJ. Dan terakhir, untuk orang tua yaitu bisa berkomunikasi aktif dengan sekolah terkait perkembangan putra-putrinya selama PJJ. Mungkin nanti di sini orang tua bisa langsung menghubungi wali kelas, ya. Misal kalau ada masalah, kendala dan lain, kalian Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, di sini ada layanan bimbingan peserta didik, ya. Bimbingan peserta didik dilakukan oleh pembimbing akademik dan guru BK. Istilah wali kelas di program penyelenggaraan SKS, istilahnya itu PA ya. PA itu adalah pembimbing akademik. PA itu adalah guru pengajar pada rombongan belajarnya yang berperan memberikan bimbingan akademik dan akademik pada setiap semester. Dan juga untuk layanan bimbingan kalian juga bisa berkonsultasi ya dengan guru BK sebagai konselor
yang bertugas mendata dan menindaklanjuti menyelesaikan permasalahan individual peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik pada setiap rombongan pada setiap semester. Adapun guru-gurunya ya, di sini ada Bapak Ilham Habibi dengan kode IL, yaitu yang akan mengajar kalian pendidikan agama Islam. Untuk yang beragama Kristen akan diampu oleh Bapak Holong Napitupulu MA. Untuk pelajaran PPKN kalian akan diajar oleh Bu Anita Putri Paratiwi dengan kode AP. Bahasa Indonesia oleh Ibu Vika Popi Yuliana atau nama panggilannya itu Bu Popi ya, dengan kode OVI. Bahasa Inggris Bu Syaira Ayu Indrayani dengan kode SA. Alfiatur Rahmawati Ningrum, Ibu Alfiatu akan mengajar matematika kode AR. Ibu Arum Widyastuti, yaitu kodenya AW, mengajar sejarah dan sosiologi. Untuk Pak Novan yang akan mengajar penjas orkes. Bu Widya akan mengajar seni budaya. Ibu Riana akan mengajar ekonomi. Ibu Rizka akan mengajar geografi. Ibu Jayanti akan mengajar mata pelajaran fisika. Ibu Afifah Fahria akan mengajar kimia. Saya sendiri, Kurniati Maulani, akan mengajar biologi. Ibu Karisma akan mengajar TIK. Dan untuk bimbingan konseling, kalian dapat berkonsultasi ya dengan Bapak Rafiq Hibatullah yang selaku guru BK. Ya, di sini ada pun jadwal mata pelajaran selama PJJ ini ya. Jadi dimulai pukul 7 sampai 12.30, dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Di sini Ibu alokasikan waktu kalau untuk mata pelajaran umum 1 jam pelajaran 45, tapi selama pandemi ini kita mengikuti aturan dari pemerintah yaitu sekitar 30 sampai 35 menit. Ya, bisa nanti Ibu akan sampaikan jadwal ini ke wali kelas dan bisa di-share ke kalian semua. Untuk hari Jumat sampai pukul 10.45 menit. Ya, selamat datang di SMA 2 Perguruan Cikini. Semoga kalian dapat meraih kesuksesan ya. Ya, motivasi diri kalian saja sendiri dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Karena perjalanan hidup kita itu masih jauh ya, masih panjang. Jadi Ibu harapkan jangan yang bermalas-malasan, jadi harus tetap semangat belajar. Seperti itu. Ya, itu aja yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.